Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku Cynthia Amanda. Saat ini usiaku memasuki umur 27 tahun. Aku adalah seorang istri. 2 tahun lalu aku dinikahi oleh Rama Atmaja. Dia adalah sosok suami yang aku idamkan. Indah parasnya membuat aku luluh dan jatuh cinta. Cukup lama kami berkenalan hingga memutuskan untuk menikah di tahun 2020 lalu. Pernikahan kami sangat amat harmonis dan dipenuhi kebahagiaan. Di tahun pertama pernikahan, kami memang sengaja menunda untuk memiliki anak karena kami masih ingin menghabiskan waktu bersama. Setiap akhir pekan, kami tidak pernah absen untuk berlibur atau sekedar staycation di sebuah hotel. Dengan begitu, aku rasa hubungan kami semakin harmonis dan romantis. Tidak hanya akhir pekan, setiap hari kami selalu mengagendakan sebuah acara kecil, seperti dinner romantis, menonton film bersama di rumah. Aku sangat bahagia dan bersyukur memiliki suami Mas Rama. Sudah puas 1 tahun menghabiskan waktu bersama dengan segala keromantisannya. Di tahun kedua, kami memutuskan untuk memiliki anak. Sepertinya akan lebih bahagia dan lengkap jika aku dan Mas Rama memiliki buah hati. Akhirnya, kami mengagendakan untuk pergi honeymoon di sebuah pulau kecil di pesisir Pulau Jawa. Kami menikmati malam kami dengan penuh gairah. Rasanya tak sabar aku menanti seorang buah hati yang lucu yang melengkapi keluarga kecilku. 15 hari setelah kami pergi honeymoon, benar saja aku hamil. Dengan wajah bahagia dan memegang sebuah tas bag, aku berlari menghampiri Mas Rama di ruang TV. Aku memeluknya dan memberitahukan bahwa aku positif hamil. Mas Rama menyambut dengan haru dan bahagia. Namun, siapa sangka, kehamilanku ini adalah awal dari drama rumah tanggaku. Memasuki 1 bulan kehamilanku, aku merasa Mas Rama berubah. Bukannya semakin manis dan romantis, dia malah lebih cuek dan temperamen kepadaku. Alih-alih menemaniku di rumah selama aku hamil, Mas Rama malah jarang pulang ke rumah. "Kamu dari mana aja sih Mas? Jam segini baru pulang," kataku setiap kali Mas Rama pulang pukul 4 pagi. Setiap malam, aku memilih untuk menunggu suamiku pulang di depan teras hingga dini hari, berharap Mas Rama pulang lebih cepat untuk menemaniku. Aku tuh lembur di kantor, cari duit buat kita juga kan. Aku juga gak nyuruh kamu nungguin aku pulang. Itulah jawaban dari suami yang aku tunggu berjam-jam di depan teras. Tanpa menghiraukanku, Mas Rama masuk ke rumah, meninggalkan aku yang masih terpaku di depan teras. Aku mengejar Mas Rama masuk ke dalam rumah. Aku coba ajak dia bicara baik-baik, namun dia hanya melemparkan sepatah kalimat. "Aku tuh udah capek kerja sampai jam segini, masih aja kamu ajak berantem. Sudah, aku mau tidur." Aku termenung di sebuah sofa di ruang keluarga. Aku merenungkan apa yang membuat suamiku berubah. Apakah karena aku? Karena aku hamil, penampilanku sudah tidak menarik untuknya. Namun, aku mencoba berpikir positif. Mungkin Mas Rama memang sangat stres dengan pekerjaannya. Hingga pagi aku tidak tidur, hanya untuk merenungkan masalah keluarga kecilku ini. Pagi harinya, aku pergi keluar untuk berbelanja di tukang sayur keliling. Di situ aku bertemu dengan salah satu tetanggaku, Bu Ruri namanya. Dia mengatakan bahwa semalam dia tak sengaja bertemu dengan suamiku di sebuah mall dan merangkul seorang wanita. Aku hanya melemparkan senyuman dengan berkata, "Wah, Bu Ruri sepertinya salah orang. Suami saya semalam bersama saya di rumah. Kami menonton film bersama sampai larut malam." Aku berusaha menutupi bahwa semalam suamiku tidak di rumah. Dan dengan sedikit terburu-buru, aku membayar belanjaanku dan segera pulang. Masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, tangisku pun pecah mengetahui informasi dari Bu Ruri.
Aku mencoba tegar dan berusaha berpikir positif. Aku tidak boleh mudah percaya dengan omongan orang tanpa bukti. Sore hari saat Mas Rama pulang kerja, aku dekati dia. Aku coba untuk berbicara baik-baik. Aku membuka pembicaraan. Mas, tadi pagi aku belanja di tukang sayur keliling. Terus ada Bu Ruri. Bu Ruri bilang ke aku, kalau semalam dia nggak sengaja lihat kamu ke mall sambil rangkul-rangkul cewek. Mas Rama sambil main HP dan menghisap rokok di tangannya dengan santai menjawab, iya, semalam aku ke mall. Cewek itu cuma rekan kerjaku. Dia menjawab dengan nada yang tinggi. Tapi harusnya kamu mikir, Mas, aku nih lagi hamil. Bukannya kamu temenin, malah enak selingkuh sama cewek lain, kataku sambil menangis. Dahlah, capek aku samamu. Mau percaya apa enggak, bodo amat. Mau tidur aku. Mas Rama menjawab sambil berjalan meninggalkanku di meja makan. Aku membiarkan Mas Rama meninggalkanku. Membiarkan dia tertidur agar aku bisa mengecek isi HP-nya. Aku ingin tahu kebenaran tentang apa yang disembunyikan suamiku dariku. Bukan kali ini saja aku mendapatkan info tentang suamiku berselingkuh. Namun, kapan hari juga ada temanku yang memberikan info serupa tentang Mas Rama. Mas Rama sudah tertidur pulas dan HP-nya ditaruh di sebuah meja. Aku mencoba mengambilnya dan mulai membuka HP-nya. Sedikit terkejut, wallpaper HP-nya sudah bukan lagi foto pernikahan kami, melainkan foto dia sendiri. Hal tersebut semakin membuat aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan Mas Rama. Aku sedikit bimbang untuk membuka HP Mas Rama. Aku takut, aku tidak bisa menahan rasa sakit dan kecewa mengetahui kenyataan sebenarnya. Namun aku harus tahu sekarang sebelum semakin jauh. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka room WhatsApp Mas Rama. Dan benar saja ada nama wanita lain di WhatsApp-nya dengan profil menggunakan pakaian seksi. Aku menghela nafas untuk menguatkan diri. Sesaat aku scroll isi chat mereka. Wanita itu mengirimkan pesan romantis untuk Mas Rama. Aku tak kuasa menahan tangis dan aku membangunkan Mas Rama saat itu juga. Mas, bangun Mas, kataku berkali-kali hingga membuat Mas Rama marah. Apa sih? Aku tuh ngantuk, masih kamu ganggu terus, sambil memberikan wajah marah kepadaku. Ini ada chat dari selingkuhanmu Mas, sambil menangis dan menyodorkan HP-nya. Mas Rama termenung dan duduk di tepi ranjang. Dia mendekati aku, berusaha untuk memelukku. Sudah Mas, jangan peluk-peluk aku lagi. Aku sudah gak butuh pelukanmu lagi. Aku berusaha mendorongnya agar menjauh dariku. Maaf Sin, aku hilaf. Aku gak ada maksud buat sakitin kamu. Sambil menunduk di depanku. Apa maksudmu Mas? Sejahat ini kamu sama aku. Bisa-bisanya kamu selingkuh tanpa mikirin istrimu ini baru hamil mengandung anakmu. Ucapku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rama mencoba mendekatiku lagi. Dia memelukku dan berkata, maafin aku Sin, aku gak ada maksud buat kamu sakit. Aku janji gak akan ulang lagi. Gak akan sakitin kamu lagi. Tolong maafin aku. Sambil mengelus kepalaku, aku membisu dan hanya bisa menangis. Dia berusaha meyakinkanku dan akhirnya aku memaafkannya kali ini. Aku berusaha untuk tidur dan mencoba melupakan kejadian malam ini. Aku sudah melupakan kejadian malam itu. Aku mencoba menata kembali keharmonisan rumah tanggaku. Namun setelah 1 bulan dari kejadian perselingkuhan itu, Mas Rama mulai dingin lagi denganku. Dia sudah enggan makan bersamaku di rumah. Dia jarang tidur di rumah dengan alasan tidur di kantor karena banyak lemburan. Bahkan dia tidak pernah menanyakan kabarku atau kandunganku. Aku benar-benar merasa sedih. Aku mulai berpikir negatif tentang Mas Rama. Sore itu aku sudah memasak masakan kesukaan Mas Rama. Sepulangnya dia kerja, aku ajak dia untuk makan. Ayo Mas, kita makan, tadi aku buatkan ayam goreng kesukaanmu. Rayuku sambil menggandeng tangannya. Enggak tadi aku udah makan sama teman-teman kantor. Aku mau langsung mandi aja. Dia berjalan sembari melepaskan tanganku. Aku termenung di meja makan sambil melihat ayam goreng masakanku.
Aku merasa sedih dan hilang nafsu makan. Tapi tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku berjalan untuk membukakan pintu. Setelah aku buka, ternyata adalah ibuku. Ibuku datang dengan membawa sebuah perlengkapan bayi untuk calon bayiku. Aku ajak ibuku masuk dan aku izin ke belakang untuk membuatkan teh manis. "Tolong buatkan teh tawar aja ya, Sin," kata ibuku. "Tumben, nggak teh manis, Bu," ujarku. "Iya, ibu lagi kurangin gula biar awet muda," ibuku menjawab sambil senyum-senyum. Sambil menyiapkan teh tawar, aku ajak ibuku untuk makan. "Bu, tadi aku masak ayam goreng, tapi Mas Rama nggak mau makan. Katanya udah makan di luar." "Yuk Bu, makan, temanin aku, soalnya aku belum makan." "Ayo makan, ibu juga belum makan," jawab ibuku. Akhirnya kita makan berdua di meja makan. Mas Rama keluar dari kamar mandi terkejut. "Loh Bu, kok di sini nggak bilang-bilang?" ujarnya dengan wajah terkejut. Ibuku belum menjawab, aku sela. "Ya ngapain harus bilang dulu Mas, biasanya juga langsung kesini aja, ya kan Bu?" ujarku. "Hehe, iya Sin bener, biasanya juga asal datang aja ya." Ibuku mengiyakan namun dengan raut wajah yang gugup. "Ya udah Bu, aku mau masuk kamar dulu, nggak bisa ikut makan bareng. Tadi kan udah makan," ujar Mas Rama. "Udah makan sama teman-teman kantorku maksudnya," ujar Mas Rama menimpa ucapannya yang tadi. Aku sedikit menaruh rasa curiga kepada mereka. Gelagat mereka seperti ada menyembunyikan sesuatu. Aku dan ibu menyantap makan malam kami sambil mengobrol. Tak lama kemudian Gojek yang dipesan ibu sudah datang. Ibu pun kembali pulang ke rumahnya. Hari-hari berlalu, perutku semakin membesar. Namun Mas Rama semakin tidak peduli, semakin dingin dan jauh dariku. Aku menggeledah HP-nya lagi saat dia tertidur pulas. Benar saja, dia masih berselingkuh. Namun ini lebih parah. Ternyata dia berselingkuh dengan ibuku. Iya, ibu kandungku sendiri. Aku mendapati isi WhatsApp mereka. Berganti-gantian mengirimkan foto-foto vulgar. Bahkan pesan yang terakhir dikirimkan ibuku, dia mengabari Mas Rama bahwa dia hamil mengandung anak Mas Rama. Aku tak kuasa menahan tangis. Semalaman aku tidak bisa tidur, menangis tanpa henti. Keesokan harinya aku berusaha menutupi kesedihanku, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Siang harinya aku bergegas pergi ke rumah ibuku. Aku ketuk pintu rumahnya. Aku masuk dengan mata yang sebam. "Kenapa kamu Sin sampai sebam gitu?" tanya ibuku. Dengan lantang aku menjawab, "Apa maksud ibu berselingkuh dengan suamiku?" Ibuku menyalakan rokok dan menghisapnya. "Ya nggak ada maksud apa-apa. Aku suka sama suamimu. Memang salah?" ujarnya. "Bu, aku ini anak ibu. Aku lagi hamil mengandung cucu ibu. Bisa-bisanya ibu selingkuh sama menantu sendiri sampai hamil. Kelakuan bejat macam apa itu Bu?" ujarku sambil menangis terseduh-seduh. Ibuku hanya menghisap rokok dan tidak menjawab. Aku masih meraung-raung menangis di depannya. "Apa salahnya aku suka sama suamimu? Berhubungan badan sama suamimu. Wajarlah aku kesepian. Kau juga tahu aku sudah lama ditinggal mati ayahmu," ujarnya dengan nada tinggi dan melotot ke arahku. "Cukup Bu, cukup. Sudahi hubunganmu dengan suamiku. Lepaskan suamiku," suruhku dengan nada liris sambil menangis. "Apa-apaan kamu? Bisa-bisanya nyuruh aku ngelepasin orang yang udah aku cintai. Aku ini juga hamil mengandung anak Rama. Gak bisa kamu nyuruh aku lepasin gitu aja. Mendingan kamu sana yang cerai dari Rama," ujarnya. Aku sudah tidak tahan dengan ibuku. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus segera akhiri drama ini. Akhirnya aku pergi pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung meminta Mas Rama segera pulang ke rumah. Baru sampai di rumah, aku langsung mencecar dengan segala kalimat dengan semua bukti. "Aku udah tahu Mas perselingkuhanmu dengan ibu. Bisa-bisanya kamu tega sama aku Mas. Kenapa bisa kalian berbuat seperti itu di belakangku? Aku ini lagi hamil anakmu Mas. Bisa-bisanya kamu mengkhianatiku dengan ibuku sendiri." Aku tahu dari raut wajah Mas Rama, dia sangat terkejut.
Tapi semuanya sudah terjadi. Aku perlu menyelesaikan masalah ini. Jadi kamu sudah tahu, Sin. Mas Rama berusaha mendekatiku, namun aku semakin menjauh darinya. Aku sudah ingin menghentikan ini semuanya, Sin. Tapi ibumu bilang, semua bisa tetap berjalan asalkan kamu tidak tahu. Lanjutnya, omong kosong. Aku tahu itu pesan 2 hari yang lalu. Aku tahu niatmu memang busuk. Niat kalian tuh emang busuk. Kenapa nggak sekalian kalian bunuh aku, ha? Jawabku sambil emosiku meledak-ledak. Dengarkan aku, semua ini nggak seperti yang kamu pikirin. Jangan terlalu diambil pusing, kasihan bayi kita. Aku tertawa nanar. Kamu bilang kasihan bayi kita? Kasihan bayi kita? Mata hatimu tuh di mana, Mas? Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu. Saat di belakangku kamu bermain hati dengan ibuku sendiri. Ibu kandungku sendiri. Suaraku semakin meninggi. Gak usah teriak-teriak, nanti semua orang tahu. Biarin semua orang tahu betapa biadabnya kamu. Aku kecewa sama kamu, aku gak bisa hidup dengan pengkhianat seperti kamu. Aku melangkahkan kaki untuk pergi dengan membawa sebuah koper. Perasaanku campur aduk, sedih, kecewa, sakit di dalam hatiku. Aku sangat kasihan dengan bayi yang aku kandung. Dia juga ikut merasakan pahitnya kekejaman ayah dan neneknya. Dengan perut yang sudah benar-benar membesar, aku nekat pergi dari rumah. Setahun berlalu, aku masih benar-benar menghilang, tidak mau tahu tentang Rama atau ibuku. Aku memegang teguh jika aku tidak akan memberikan maaf untuk mereka. Sekarang, aku hidup jauh lebih bahagia walau hanya berdua dengan anakku. Aku membuka sebuah mini store di samping rumah baruku, agar tetap bisa bekerja sembari merawat anakku yang masih bayi. Hingga saat ini aku tidak menyesali keputusanku, walau sangat berat berdiri di kakiku sendiri.